Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita bersyukur atas limpahan rahmat. Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita kesehatan, dan Allah masih semayamkan iman dan takwa ke dalam lubuk hati kita dan sanubari kita, sehingga mudah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Karena kita yakin setiap kesyukuran yang kita lakukan akan Allah jamin dengan tambahan-tambahan nikmat yang nanti akan diberikan kepada kita. Tetapi apabila kita kufur atas nikmat ini, maka Allah ancam kita dengan azabnya yang amatlah pedih. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap syafaatul uzma dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Di dalam khutbahnya, khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi dan kita semua. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjauhi apa yang Allah larang kepada kita dan menaati dan taat atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan iman kita, ketakwaan kita senantiasa abadi sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika kita diingatkan, Allah berfirman kepada para malaikat, kata Allah, sungguh aku hendak menjadikan manusia, baik perempuan dan laki-laki, sebagai khalifah di muka bumi ini. Saat itu malaikat mengatakan, seolah-olah komplain, kenapa tidak dipilih dari golongan malaikat? Di mana dijelaskan dalam firman Allah tersebut, mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal nantinya dan dulu pernah membuat kerusakan, menumpahkan darah, sementara kami para malaikat bertasbih, memuji dan mensuci engkau. Allah katakan, inni a'lamu
ma la ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, aku lebih tahu dan kamu tidak tahu. Luar biasa ketika Allah memilih kita manusia sebagai khalifah fil ardh. Bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin dan lain sebagainya. Maka untuk inilah kita pastikan kata-kata khalifah itu tidak merujuk kepada jenis kelamin saja, baik laki-laki maupun juga perempuan. Maka Allah mengatakan kita adalah orang pilihan, dijadikan kita sebagai khalifah. Khalifah itu adalah salah satu artinya pengganti, dan kita nanti akan saling bergantian. Makanya kita tidak boleh tamak dalam kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya dari generasi ke generasi akan digantikan. Begitu juga dengan makna kata khalifah itulah pelestari. Kita pastikan alam ini juga lestari, baik secara manusia dengan alamnya maupun juga manusia dengan manusianya. Dan karena ada ganti silih berganti generasi ke generasi, mesti kita pastikan bahwa kita sebagai pemimpin, kita sebagai khalifah, walaupun hari ini mungkin kita bukan pemimpin sebuah kantor, bukan pemimpin sebuah perusahaan yang besar, tapi hadirnya kita di hari Jumat yang penuh barokah ini, kita semua adalah sebagai pemimpin, minimal pemimpin bagi rumah tangga kita, walaupun tidak menjadi pemimpin terhadap diri kita pribadi. Karena sesungguhnya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum, dan setiap apa yang kita pimpin tersebut akan Allah minta pertanggungjawabannya. Sudahkah kita menjadi khalifah yang terbaik sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi ini? Kelak semua itu tidak satupun telapak kaki kita berganjak, semua akan diminta LPJ-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan hari ini kita sebagai pemimpin, baik itu sebagai pemimpin rumah tangga, sudahkah kita menjadi ayah yang baik? Sudahkah kita menjadi suami yang baik? Sudahkah kita menyiapkan generasi-generasi yang terbaik? Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, walaupun bukan Nabi Imran, istrinya Hana, tetapi dia melahirkan seorang anak yang namanya Maryam. Disiapkan guru yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan berkeyakinan bahwa kita nanti ini akan saling berganti. Ketika dulu kita ada, ayah kita gantikan. Ayah kita ada menggantikan kakek-kakek kita. Begitu juga dengan kita yang hadir pada kesempatan ini. Kita pastikan yang nanti pengganti kita mesti lebih baik dari diri kita. Baik secara keimanan, baik secara ketakwaan, baik secara keilmuan. Kita pastikan kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat, bukan generasi-generasi yang lemah. Dan kita pastikan itu. Inilah yang perlu kita ingatkan. Karena sesungguhnya ketika kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbuat kepada generasi-generasi yang akan datang dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Tentu ketika kita mungkin hari ini sebagai seorang ayah bukan penghafal Al-Quran, maka kita pastikan ada generasi-generasi kita yang kita titip di sekolah-sekolah Islam untuk menggantikan kita. Sehingga ketika Al-Quran yang dibaca, ayat, huruf, dan itu semua akan memberikan keberkahan kepada kita. Karena memang Allah menjamin ketika anak-anak kita penghafal Al-Quran dan hidupnya di bawah lindungan Al-Quran semuanya, kelak akan masuk surga, Jannatu Adn, di mana nanti akan memboyong keluarganya, memboyong ayah dan ibunya, memboyong pasangan-pasangannya, dan memboyong anak-anak cucunya. Dan nanti para malaikat mengucapkan salam kepada para penghuni-penghuni surga, yang tentu inilah yang kita harapkan, generasi-generasi menjadi khalifatul fil ardh, menjadi khalifah di permukaan bumi ini, yang semua itu nanti kita akan pertanggungjawabkan. Bagaimana kita dengan agama kita, bagaimana kecintaan kita ketika Isa bertanya kepada Hawariyun, siapa yang akan membantu agama-agama Allah ini? Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersatu padu demi ketaatan, untuk ketaatan. Supaya apa? Supaya Allah curahkan keberkahan, supaya Allah selamatkan. Seandainya itu tidak, maka inilah yang nanti akan menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan ini, Rasul mengatakan ketika ada kemungkaran, mestilah kita usahakan
untuk menjadi agen of change, untuk merubah itu semua. Apabila kita kuat, hendaklah kita rubah dengan tangan kita. Kalaupun kita tidak kuat, dengan lisan-lisan kita untuk mengatakan itu adalah mungkar, itu adalah buruk. Karena memang Allah menjanjikan, kuntum khairu ummatin. Kita akan tetap menjadi umat yang terbaik apabila dua perkara telah kita lakukan. Yang pertama, amar ma'ruf, untuk mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Dan satu lagi adalah nahi mungkar, untuk melarang orang, memastikan orang lain untuk tidak berbuat mungkar. Kalau ini kita lakukan, insya Allah keberkahan selalu akan menjelma dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ini tidak kita lakukan, maka kehancuranlah yang akan menimpa negeri yang kita cintai ini. Sungguh kita pastikan Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bil lisan." Kalau seandainya tak sanggup dengan tangan, dengan lisan, dan terakhir dengan menjauhi atau dengan hati, zalika ad'aful iman. Itulah iman yang paling lemah, selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita tetap diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersatu padu kita dengan agama yang kita cintai ini. Kita pastikan masjid-masjid kita dikunjungi, diramaikan, dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu. Begitu juga dengan di keluarga kita, di sekolah-sekolah kita. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa mencurahkan rahmat, keberkahan di negeri yang kita cintai ini sebagai bukti kita menjadi khalifah yang terbaik di permukaan bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafil khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'na al waba war riba waz zina wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.